Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ibu hari ini di kelas Ramadan. Seperti biasa kita akan belajar Al-Quran dan Hadis. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan membacakan doa pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, nah seperti biasa hari ini kita akan belajar Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama Quran surat Al-Asr. Yang kedua itu adalah hadis hormat kepada orang tua. Nah sebelum masuk ke materi, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama memahami hukum bacaan gunnah. Kedua memahami isi kandungan Quran surat Al-Asr. Yang ketiga, melafalkan Quran surat Al-Asr dengan benar dan jelas. Keempat, menunjukkan hafalan Quran surat Al-Asr dengan benar dan jelas. Kelima, memahami hadis tentang hormat kepada orang tua. Baik, sudah siap nak? Kita akan mulai masuk ke materi pertama yaitu tentang Quran surat Al-Asr. Nah, Al-Asr itu artinya masa atau waktu. Nama surat Al-Asr ini diambil dari kata Al-Asr yang terdapat dalam ayat pertama surat Al-Asr, terdiri dari 3 ayat. Nah, surat Al-Asr ini diturunkan di kota Mekah sehingga digolongkan sebagai surat Makkiyah. Nah, surat Al-Asr itu adalah urutan surat ke-103 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang kita akan sama-sama lafalkan surat Al-Asr. Bisa ikuti Ibu sama-sama ya nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, kita sudah lafalkan sama-sama surat Al-Asr beserta artinya. Jadi Ibu harapkan Ananda semua bisa menghafalkan surat Al-Asr ini berikut dengan artinya. Karena ketika kita membaca Al-Quran terus dibarengi dengan kita membaca makna dari Al-Quran tersebut ya, ayat tersebut, insya Allah akan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Sehingga kita tahu isi kandungannya juga seperti apa. Nah, seperti biasa Ibu akan sampaikan juga di sini ada beberapa contoh hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Sebelumnya kita sudah belajar memahami bacaan qalqalah di minggu lalu ya, terus bacaan idgham di minggu yang lalu, dan sekarang hari ini kita akan coba bedah kembali ada hukum tajwid apa saja yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Nah, salah satunya yaitu hukum bacaan gunnah.
Nah, setiap ada nun atau mim yang bertasdid dalam ilmu tajwid namanya gunnah. Nah, nun dan mim yang bertasdid itu seperti ini ya nak ya. Nah, seperti ini. Jadi ada mim dan nun yang bertasdid itu disebutnya gunnah. Maka harus digunakan, dibacanya harus ditahan, didengungkan. Nah, contoh hukum bacaan gunnah yang terdapat dalam surat Al-Asr itu terdapat pada ayat kedua. Ya. Innal insana lafi khusrin illa. Nah, innal. Nah, di situ ada huruf nun yang bertasdid, maka harus ditekan ya, ditekan. Cara membaca, jangan innal insana lafi khusrin illa. Nah, itu kalau dibaca seperti itu berarti nun tasdidnya atau tasdidnya tidak terbaca. Berarti salah bacaannya. Harus digunakan ya, harus ditekan, ditahan. Jadi bunyinya innal. Nah, harus gitu ya nak ya. Paham? Oke, di sini juga ada contoh lain selain di surat Al-Asr ini ada hukum bacaan gunnah, misalkan ada mim yang bertasdid. Wa mimma razaqnahum. Nah, di situ mimnya bertasdid. Jadi digunakan, ditekan, ditahan ya, didengungkan juga. Terus bi anna rabbaka. Bi anna. Nah, di atas nunnya ini ada tanya. Jangan lupa harus digunakan. Nah, itu adalah hukum bacaan gunnah. Selain hukum bacaan gunnah masih banyak juga hukum bacaan tajwid yang lain yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Nah, terutamanya juga di sini banyak hukum bacaan apa? Alif lam samsiyah dan alif lam qomariyah. Nah, coba di sini hukum bacaan alif lam samsiyah, hukum bacaan alif lam itu terbagi dua. Satu ada alif lam samsiyah, kedua ada alif lam qomariyah, atau dibalik juga boleh ya, alif lam qomariyah dan alif lam samsiyah. Hurufnya sama, masing-masing ada 14. Di sini bisa anak-anak silahkan dilihat, boleh dihafalkan. Nah, nanti dipraktekkan ketika membaca Al-Qur'an. Sekarang kita akan praktekkan dalam surat Al-Asr ini. Ya, di sini banyak sekali terdapat hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qomariyah. Coba kita ambil dari ayat pertama. Wal asr. Nah, di situ yang sudah diberi tanda merah, nak, ya itu alif lamnya dibaca jelas atau tidak? Oke, pintar. Jelas ya, nak ya. Berarti jika dibaca jelas alif lamnya itu disebut alif lam qomariyah. Nah, di sini ya salah satu huruf alif lam qomariyah ada 14, salah satunya adalah hamzah atau alif ya. Nah, ini di sini alif lam qomariyah itu dibaca jelas, sedangkan alif lam samsiyah itu biasanya dibaca tidak jelas atau disamarkan ya. Seperti wal asr. Nah, alif lamnya terdengar jelas kan? Innal insana lafi khusrin illa. Nah, innal insana, innal alif lamnya bunyinya jelas. Oke. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, di sini wa amilus tasdid berada di setelah alif lam, di depannya ada huruf yang bertasdid. Nah, alif lamnya dibaca jelas atau tidak? Tidak ya, seolah-olah tidak ada alif lamnya. Wa amilus, dari wa amilu langsung ke so. Wa amilus solihati. Jadi alif lamnya tidak dibaca jelas, maka itu disebut alif lam syamsiyah, tidak dibaca jelas. Sedangkan di lanjutan ayat berikutnya bil haqqi, ya, wa tawassaw bil haqqi. Coba itu jelas atau tidak? Alif lam terdengar jelas dibacanya? Iya, betul, jelas. Berarti
Kalau alif lamnya jelas dibaca bil haqqi seperti itu berarti alif lam qamariyah. Ya, dibaca jelas. Watawasau bis sabr. Nah, ini di akhir ayat terakhir ada alif lam. Di depannya ada huruf yang bertasdid, maka alif lamnya tidak dibaca jelas ya. Tidak dibaca bil sobri. Ya, tidak dibaca watawasau bil sobri. Tidak seperti itu. Tapi dibacanya watawasau bis sabr. Nah, langsung ke huruf so yang bertasdid. Jadi alif lamnya tidak dibaca jelas, maka termasuk hukum bacaan alif lam syamsiyah. Paham ya nak ya? Jadi bisa membedakannya antara alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. Ini mudahnya saja ya nak ya. Bisa dilihat kalau alif lam syamsiyah biasanya setelah alif lam ada huruf yang bertasdid. Sedangkan alif lam qamariyah setelah alif lam tidak ada huruf yang bertasdid. Nah, maka dibaca jelas. Oke, paham ya nak ya? Silahkan anak-anak bisa dipelajari kembali nanti mencari ilmu tajwid atau belajar ilmu tajwid lebih dalam lagi. Nah, sekarang adalah memahami isi kandungan surat Al-Asr. Jadi, isi kandungan surat Al-Asr adalah memberikan pelajaran bahwa semua manusia itu berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kita jika tidak ingin termasuk orang yang merugi, maka kita harus mengisi waktu yang kita miliki dengan hal-hal yang baik. Nah, sebaliknya jika waktu yang kita miliki ini kita isi dengan perbuatan yang tidak baik, kita sia-siakan, maka kita akan menjadi tergolong orang yang rugi. Ya, di sini di surat Al-Asr itu ada 4 kriteria orang yang tidak merugi menurut surat Al-Asr. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang yang beriman itu tidak akan rugi ya. Bukan termasuk orang yang rugi. Nah, yang kedua, orang yang senantiasa beramal soleh. Kalau kita selalu beramal soleh ya, insya Allah kita tidak termasuk atau tidak tergolong oleh orang-orang yang merugi. Nah, yang ketiga ada orang yang saling menasehati dalam kebenaran. Jadi kita dengan sesama ya, misalkan dengan teman kita jika ada yang berperilaku kurang baik bisa kita ingatkan. Begitupun ketika orang lain mengingatkan kita ketika kita salah, maka kita harus bersyukur masih ada orang yang mengingatkan kita. Artinya mereka itu sayang sama kita. Ya, kita saling menasehati dalam kebenaran. Lalu yang keempat adalah orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Ketika kita ada dalam keadaan sulit ya, kesusahan, kita saling menasehati untuk selalu bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah 4 kriteria orang seperti ini tidak akan tergolong kepada orang yang merugi itu. Ya, nah, jadi anak-anak kira-kira ingin tergolong menjadi orang yang merugi atau yang tidak merugi, yang beruntung? Pasti ingin menjadi orang yang beruntung. Maka minimalnya kita ada salah satu diri kita, ya sifat di dalam diri kita yang ada dalam kriteria surat Al-Asr ini, ya. Nah, biasanya surat Al-Asr itu dibaca setiap selesai belajar. Kenapa? Karena hal ini untuk mengingatkan kepada kita agar senantiasa menggunakan waktu dengan beramal soleh. Jadi kita tidak menyanyiakan waktu yang kita miliki. Karena apa? Waktu atau masa yang kita miliki di dunia ini tidak seberapa, hanya sebentar saja. Waktu yang lama itu nanti di akhirat. Ya, makanya ketika kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur panjang, kita manfaatkan untuk beramal soleh. Nah, sekarang kita masuk ke hadis tentang hormat kepada orang tua. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita semua sebagai pelajar ya nak ya, anak untuk berbakti kepada orang tua. Nah, kita akan bacakan hadisnya.
An Abdullah bin Amrin wa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridho rabbi fi ridhol walidi wa sakhatu rabbi fi sakhatil walidi. Artinya dari Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Ya, subhanallah sekali ya nak ya. Betapa mulianya orang tua kita, sehingga Allah pun mengatakan bahwa sehingga di sini di dalam hadis ini, hadis Rasulullah pun dikatakan bahwa ridhonya orang tua itu, ridhonya Allah itu tergantung pada ridho orang tua dan murkanya Allah itu tergantung pada murka orang tua. Jadi ketika orang tua kita sudah ridho kepada kita, maka Allah pun akan senang. Allah pun akan meridhoi kita. Apapun yang kita lakukan, yang kita amalkan, yang kita kerjakan, ketika orang tua kita ridho selama ada dalam syariat Islam, insya Allah maka Allah pun ridho dengan apa yang kita lakukan. Nah, dan sebaliknya ketika orang tua kita tidak ridho atau murka kepada kita, marah, tidak senang atau merasa disakiti oleh kita, maka murkanya Allah pun akan tiba kepada kita. Na'udzubillahi min zalik. Maka dari itu kita harus senantiasa menghormati kedua orang tua. Kenapa? Karena mereka adalah orang tua yang, terutama ibu yang melahirkan kita, yang mengandung kita selama 9 bulan, tidak pernah kita ditinggalkan selama dikandung itu, tidak pernah walau mau kemanapun akan dibawa ya, baik sakit maupun sehat. Ketika mengandung kita orang tua ya sangat bahagia. Nah, tidak ada batasnya kasih sayang orang tua, dan doa orang tua itu tidak ada penghalangnya untuk anaknya. Jadi kita minta ridho orang tua kita, maka Allah pun akan meridhoi kita. Ya, jangan sampai orang tua kita merasa rugi memiliki kita. Nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai orang tua kita merasa tidak mau atau kecewa terhadap kita. Nah, jadi kita harus selalu berusaha menjadi anak yang soleh dan solehah, nurut sama orang tua, tidak berkata yang jelek ya, harus sopan santun. Nah, bagaimana bukti bakti kita kepada orang tua kita yang masih ada? Berkata baik, sopan dan santun, menuruti apa yang diperintahkan selama itu ada dalam syariat Islam ya. Dan bagaimana Bu Guru? Bagaimana cara kita mentaati orang tua kita yang sudah meninggal? Maka kita harus mendoakannya ya. Ada yang sudah hafal doa untuk kedua orang tua? Oke, kita bacakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Nah, usahakan doa ini harus selalu kita panjatkan minimal setiap kita setelah sholat, sebelum tidur, supaya Allah ridho kepada kita, orang tua kita ridho kepada kita. Maka ketika orang tua sudah ridho kepada kita, itu akan diberi kemudahan dalam segala hal ya, baik itu mencari ilmu, harta, dan lain sebagainya. Baik nak, setelah pembelajaran ini ibu harapkan anak-anak, jika kita merasa punya salah kepada orang tua kita, maka kita peluk orang tua kita meminta maaf. Mudah-mudahan orang tua kita selalu memaafkan segala kesalahan kita dan selalu mendoakan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih dari Ibu, pembelajarannya sudah selesai, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.